Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Balik ke channel Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Instant Death. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Yogiri dan Tomochika itu sedang menuju tempat para teman sekelasnya dengan menggunakan kereta. Sedangkan salah satu seorang sage yang bernama Line Tendo pergi ke kota yang sebelumnya didatangi sama Yogiri dan Tomochika nih, untuk menyelidiki kasus di mana ada bismen yang telah kehilangan sebagian dari inderanya. Tapi pada saat itu, sage Line Tendo pun langsung diserang oleh seorang yang memiliki berkah pahlawan. Namun pada akhirnya sage Line Tendo itu bisa mengalahkan pahlawan dengan kekuatan regenerasi yang cukup luar biasa. Dalam part kali ini panel cerita pun berpindah pada karakter Yogiri dan Tomochika lagi. Nah sebenarnya Yogiri, Tomochika dan Mokomoko itu bisa sampai ke tempat tujuan mereka dalam beberapa jam aja. Tapi karena pergerakan monster di sana yang cukup intens membuat jadwal kereta itu sedikit terhambat. Maka dari itulah selama 3 hari ini mereka terus berada di dalam kereta. Kali ini si Yogiri itu udah bisa ngeliat wujud spiritual dari Mokomoko. Karena memang dia juga diberitahu sama Tomochika mengenai Mokomoko ini. Jadi simpelnya wujud spiritual dari Mokomoko ini hanya bisa dilihat oleh orang yang telah diberitahu tentang keberadaannya. Nah pada saat itu, kereta yang sedang ditumpangi oleh mereka pun meledak akibat dihantam oleh batu besar yang entah dari mana asalnya. Untung saja Yogiri itu berhasil menyelamatkan Tomochika dari tubrukan batu tadi. Kalau enggak mungkin aja kepala Tomochika itu udah lepas seperti beberapa penumpang lainnya dalam kereta itu. Setelah itu mereka berdua pun langsung turun dari kereta dan mendapati seorang sage yang sedang bertarung dengan seorang agresor yang berbentuk mecha. Sebenarnya Yogiri itu nggak terlalu peduli di antara sage dan mecha yang ada di sana. Ia juga ingin sekali berniat untuk langsung pergi ke kota Hanabusa yang sudah berjarak 10 km lagi. Tapi apa daya, jalan mereka itu masih terhalangi oleh bebatuan yang disebabkan oleh pertarungan dari sage dan mecha itu. Nah, ternyata sage yang bertarung itu bernama Santaro. Dan di saat para penumpang itu menyerukan nama dari sage Santaro untuk menyemangatinya, entah kenapa sang sage Santaro itu malah marah dan membunuh semua penumpang kereta itu dengan skill es miliknya. Tapi untung aja Yogiri itu udah tahu kemana serangan dari Santaro itu akan dilayangkan. Maka dari itu dia pun berhasil menghindari serangan dari sage Santaro sambil membawa Tomochika bersamanya. Ketika melihat Yogiri dan Tomochika itu masih hidup, sage Santaro menjadi kesal nih dan muak. Apalagi di sini Tomochika itu refleks berteriak sama sage Santaro karena memang dia itu malah sengaja membunuh para penumpang kereta tadi. Nah, melihat sikap buruk dari sage Santaro yang dengan santainya mengambil nyawa orang, bahkan juga sampai berani menghina Tomochika, membuat Yogiri jadi marah nih. Yogiri pun mengacungkan tangannya kepada sage Santaro dan berkata kalau sang sage Santaro lah yang menjijikan di hadapannya. Setelah itu sage Santaro yang terbang di atas langit pun langsung terjatuh dengan kepala yang mendarat duluan ke tanah, dan tentu aja hal itu langsung membunuhnya di tempat. Di sini Yogiri juga berniat untuk membunuh sang mecha nih. Tapi sang mecha itu berkata kalau dia tidak berniat menyerang Yogiri ataupun menyakiti Yogiri sama sekali. Nah, pada awalnya mecha yang memiliki tinggi 30 meteran itu memiliki suara seperti campuran dari beberapa suara orang. Tapi setelah beberapa saat, entah kenapa mecha itu malah mengubah suaranya menjadi seperti seorang cewek yang imut. Tentu aja hal itu langsung mengejutkan Yogiri dan Tomochika nih. Melihat situasi itu, sang mecha pun berkata kalau memang dia telah memperhitungkan ribuan kemungkinan untuk menghadapi Yogiri. Tapi di antara semua kemungkinan yang telah terpikirkan, hanya bersikap jujur dan berbicara layaknya seorang cewek imut sajalah yang membuat nyawanya itu bisa selamat dari tangan Yogiri. Nah, berhubung Yogiri itu udah tahu kalau sang mecha itu takut padanya, ia pun langsung menanyakan beberapa hal nih, terutama tentang alasan pertarungan dari sage Santaro dengan sang mecha. Mendengarkan hal itu, sang mecha pun berkata kalau sebenarnya dia itu telah diserang duluan oleh sage Santaro karena memang dia itu telah dideteksi sebagai agresor. Dalam logik isekai ini, agresor merupakan entitas berbahaya yang harus segera dimusnahkan. Setelah itu, Yogiri pun langsung menanyakan nih asal dari sang mecha. Karena memang keberadaan mecha dalam isekai di mana sihir itu masih berada sangatlah tidak wajar bagi Yogiri. Mendengarkan hal itu, sang mecha pun berkata kalau dia berasal dari dunia lain, di mana teknologi itu sudah berkembang pesat. Nah, Yogiri juga sempat tanya nih apakah sang mecha itu bisa membawa Yogiri ke tempat asalnya. Di sini sang mecha pun langsung menjawab tidak, karena ada 2 alasan utama. Pertama, Yogiri itu nggak memiliki keberadaan yang ditinggalkan dalam dunia asalnya. Maka dari itulah menteleportasikan Yogiri ke dalam dunianya itu hampir mustahil. Dan kedua,
sang Mecha itu telah menganggap kalau Yogiri adalah entitas yang sangat berbahaya. Jadi di sini sang Mecha itu lebih rela mati daripada membahayakan planet asalnya dengan membawa Yogiri ke sana. Di sini Yogiri pun memaklumi alasan dari sang Mecha itu. Lalu ia pun menanyakan beberapa hal lagi kepada sang Mecha sebelum melanjutkan perjalanannya untuk menuju kota Hanabusa. Panel cerita pun berpindah sedikit ke Carter Edelgard dan George. Saat itu, mereka berdua pun telah sampai di tempat kejadian yang dilaporkan sebagai kecelakaan kereta. Namun saat sampai di sana, mereka pun langsung disambut oleh pemandangan yang mengerikan, di mana terdapat banyak sekali orang tewas dengan kondisi yang tidak wajar, kereta yang rusak parah, dan seorang sage bernama Santaro yang tergeletak tak bernyawa. Tentu aja hal itu membuat mereka berdua jadi terkejut nih, karena memang Sage Santaro sendiri dikenal sebagai salah satu entitas yang paling kuat di dunia ini. Mereka tidak bisa membayangkan siapakah yang dapat membunuh seorang sage dan mengakibatkan kejadian yang mengerikan ini. Nah, Edelgard pun langsung memberitahu Sage lain Tendo tentang kejadian ini dengan bantuan dari burung merpati pos. Panel cerita pun berpindah lagi ke kediaman dari Sage lain Tendo. Saat itu, dia sudah mengundang Sage Sion untuk membahas tentang keberadaan dari Tomochika dan Yogiri nih. Karena memang Sage lain Tendo tahu kalau semua kejadian buruk yang belakangan ini menimpa daerah kekuasaannya adalah perbuatan dari kedua orang yang dipanggil oleh Sage Sion itu. Jadi di sini ia pun meminta Sage Sion untuk datang dan berbicara mengenai masalah ini. Sage lain Tendo juga sudah mendengar tentang kabar kematian dari Sage Santaro di dekat wilayahnya itu. Dan ia pun sangat heran nih kenapa Sage Santaro itu bisa mati sangat mengenaskan seperti itu. Padahal Sage Santaro sendiri merupakan salah satu sage terkuat dalam isekai ini dengan penguasaan hampir dari semua elemen dalam isekai ini. Di sini Sage lain Tendo juga udah curiga nih kalau Yogiri terlibat dalam kematian dari Sage Santaro itu. Dan berhubung Sage lain Tendo itu udah tertarik sama Yogiri dan Tomochika, jadi Sage lain itu berniat untuk mengurus keberadaan dari Yogiri dan Tomochika ini. Dia juga tahu kalau nggak mungkin kan Sage Sion itu mau repot-repot mengurus kandidat gagal yang telah dipanggilnya ke sini. Mendengarkan hal itu, Sage Sion pun setuju untuk menyerahkan dua orang itu kepada Sage lain Tendo. Tapi dengan syarat kalau Sage lain Tendo itu harus mengurus seorang agresor lain yang bernama Kuriyama. Di sini, Sage lain pun menyetujui syarat itu. Lalu ia pun memanggil anak buahnya yang bernama Masayuki untuk memimpin 1000 pasukan undead miliknya dan menyerang Tomochika juga Yogiri yang sedang menuju kota Hanabusa. Bisa dibilang pasukan undead milik Sage lain Tendo ini akan kebal terhadap sihir instant death milik Yogiri. Maka dari itulah dia yakin sekali penyerangan kali ini akan berhasil. Sementara itu Sage lain Tendo sendiri akan pergi untuk mengurus agresor yang bernama Kuriyama itu. Panel cerita pun berpindah ke Carter Ain, pahlawan yang tadinya telah menyerang Sage lain Tendo. Nah, setelah dilempar oleh Sage lain Tendo, ia pun langsung berakhir pingsan nih, lalu terbangun di tengah jalan dekat rumahnya. Ketika ia memasuki rumahnya yang sudah bobrok itu, ia pun sangat terkejut nih mendapati sosok Ariel, yaitu adiknya yang selama ini telah menghilang. Ya, kita tahu sendiri kan alasan Ain menghadapi Sage lain Tendo adalah dia itu dendam dengan para Sage yang telah menculik adiknya itu. Tentu aja Ain pun sangat senang sekarang ini ketika ia sudah dipertemukan kembali dengan adiknya yang menjadi alasan dia itu tetap hidup dan berjuang. Tapi nampaknya Ariel itu sudah tidak mengenalinya lagi. Di sini Ariel itu malah bergumam mengenai sosok yang ingin ditemuinya, yaitu Tuan Mitsuki. Namun masih belum jelas siapakah Tuan Mitsuki itu. Nah, tiba-tiba aja ada sosok pelayan dari Great Sage yang bernama Alexia nih. Di sini Alexia pun berkata kalau Ariel itu udah gak dibutuhin lagi sama Great Sage. Maka dari itulah dia pun dikembalikan ke tempat asalnya. Tentu aja hal itu langsung membuat Ain jadi marah nih. Dia tidak terima kalau adiknya itu dijadikan seperti mainan oleh Great Sage dan bisa dibuang begitu aja ketika sudah tidak diperlukan lagi. Namun saat Ain itu hendak menyerang Alexia, tiba-tiba aja tubuh Alexia itu langsung menghilang. Karena memang tubuh yang berada di hadapan Ain sekarang bukanlah tubuh asli dari Alexia, melainkan hanya bayangannya aja. Nah, ketika Alexia itu menghilang, entah kenapa Ariel itu malah marah kepada Ain dan memukulnya secara membabi buta. Anehnya lagi, tubuh Ain itu langsung terpental jauh ketika Ariel memukulnya. Padahal Ain sendiri telah diberkahi dengan berkah pahlawan dan membuat tubuhnya itu lebih kuat daripada manusia pada umumnya. Tapi dia itu masih tetap terpental karena terkena pukulan dari adiknya. Nah, pada saat Ariel memukul Ain, entah kenapa sosoknya itu sesekali berubah menjadi seekor monster.
Namun pada akhirnya si Ariel itu langsung tumbang karena telah kehilangan banyak energi saat memukuli kakaknya sendiri. Panel cerita pun berpindah ke karakter Yogiri, Tomochika, dan Mokomoko lagi. Setelah melakukan perjalanan panjang untuk menuju kota Hanabusa, Yogiri pun langsung meminta Tomochika untuk beristirahat terlebih dahulu di dekat hutan kota Hanabusa. Karena memang Yogiri itu udah membunuh banyak sekali orang dan monster yang berpotensi mengancam mereka dalam perjalanan ini tanpa diketahui sama Tomochika nih. Kita tahu kalau salah satu kemampuan dari Yogiri adalah mendeteksi bahaya yang mengancam dirinya. Dan ia bisa melihat persentase ancaman bahaya itu melalui sebuah garis hitam di penglihatannya. Seperti saat di kereta tadi, ia pun melihat kalau presentasi bahaya yang ditimbulkan kepada dirinya itu sebesar 30%. Maka dari itulah Yogiri langsung turun tangan. Tapi dalam hutan ini Yogiri melihat kalau memang presentasi bahayanya ada di bawah 1%. Jadi ia pun lebih memilih untuk beristirahat di tempat ini supaya dia itu bisa memulihkan tenaganya karena terus-menerus memakai kekuatannya itu. Nah, dalam masa istirahatnya diketahui juga kalau Mokomoko itu telah berevolusi menjadi roh tingkat dewa yang membuatnya itu bisa meretas sistem battle song yang diberikan kepada para kandidat Sage. Dan ternyata Mokomoko juga sudah melakukan pemeretasan kepada Mecha yang telah diajak ngobrol sama Yogiri tadi itu. Sehingga sekarang ini dia itu telah mendapatkan beberapa informasi penting dan dia juga bisa mengcopy sebagian kemampuan dari Mecha-nya itu. Setelah beristirahat sejenak, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya dan sampai di kota Hanabusa. Diketahui kalau kota itu sangat mirip sekali dengan kota Jepang modern. Nah, sewaktu Yogiri, Tomochika, dan Mokomoko itu ingin mencari sebuah hotel untuk dijadikan tempat tinggal sementara, Tomochika dan Yogiri pun bertemu dengan mantan teman sekelas mereka yang bernama Yuki Tachibana. Nah, saat itu Tachibana pun sedang membawa 5 wanita yang diduga sebagai budaknya. Dan kelima budaknya itu memiliki rank tersendiri, mulai dari Erika yang menduduki rank kelima, Stephanie yang menduduki rank keempat, Chelsea yang menduduki rank ketiga, Euphemia yang menduduki rank kedua, dan Riza yang menduduki rank pertama. Nah, Tachibana ini merupakan seorang yang sangat narsis teman-teman, sehingga sewaktu dia itu melihat Tomochika lagi, ia pun langsung mengungkapkan perasaannya kepada Tomochika dan ingin menjadikan Tomochika itu sebagai pacarnya. Tentu aja pernyataan dari Tachibana itu langsung membuat kelima budaknya cemburu sama Tomochika nih. Lalu menatap Tomochika dengan sorotan mata yang sangat tajam. Tentu aja, Tomochika pun langsung menolak Tachibana secara mentah-mentah. Tapi nampaknya Tachibana itu nggak menyerah gitu aja. Bahkan Tachibana sendiri berniat untuk menjadikan Yogiri sebagai salah satu budaknya. Karena memang Tachibana sendiri yakin kalau dirinya akan menjadi seorang Sage. Maka dari itulah, dia bisa menjamin kehidupan dari Tomochika dan Yogiri kalau mereka itu bergabung bersamanya. Di sini, Yogiri pun berusaha untuk tetap tenang terlebih dahulu dan memanfaatkan keadaan ini untuk menggali informasi dari Tachibana. Saat itu, ia pun menanyakan beberapa hal kepada Tachibana sebagai salah satu syarat agar Yogiri itu mau bergabung bersamanya. Namun di sini, Tachibana itu nggak mengindahkan pertanyaan dari Yogiri dan hanya berkata kalau ajakan Tachibana kepada Yogiri dan Tomochika ini akan sangat sia-sia jika mereka menolaknya. Karena lagi-lagi Tachibana itu yakin bisa menjadi seorang Sage dan para teman sekelas lainnya itu akan menjadi pelayannya. Tapi walaupun mereka itu menjadi pelayan dari sang Sage, mereka itu tetap harus menjaga keselamatan masing-masing. Maka dari itu, membangun hubungan baik dengan Tachibana mulai dari sekarang ini adalah sebuah pilihan yang bijak bagi Yogiri dan Tomochika yang dikenal sebagai orang tanpa berkah. Kemudian Tachibana juga langsung menceritakan sebuah flashback kepada Yogiri dan Tomochika nih. Saat para teman sekelas mereka yang memiliki berkah itu telah menyelesaikan misi pertama dari Sage Shion, mereka semua pun merayakannya di sebuah kafe. Namun saat itu, Tachibana pun hanya bisa duduk diam di pojokan di tengah perayaan itu. Tak ada satupun dari mereka yang berani mendekati Tachibana. Karena memang Tachibana sendiri memiliki sebuah berkah mengerikan yang bernama Dominator. Berkah ini memungkinkan Tachibana untuk mengendalikan semua makhluk hidup termasuk manusia dan monster dengan syarat tertentu. Karena berkah itulah Tachibana pun dijauhi oleh teman-teman sekelas mereka. Namun saat itu ada seorang laki-laki yang bernama Haruto Otori dengan berkah konsultan atau pemberi saran yang mendekati Tachibana nih. Di sini Haruto pun langsung memberikan penjelasan kepada Tachibana tentang berkahnya yaitu Dominator. Dikatakan kalau titik berat kekuatan dari berkah Dominator sendiri terletak kepada jumlah bawahan yang dapat dikontrol sama Tachibana. Dan tentunya para bawahan Tachibana itu harus memiliki level yang lebih rendah dari Tachibana sendiri. Lalu setuju kalau dirinya itu akan dikendalikan oleh Tachibana. Mendengarkan hal itu, Tachibana pun hanya bisa terdiam nih.
Karena memang dia juga udah tahu seluk-beluk tentang kekuatannya ini. Tapi sekarang ini, dia tuh masih berlevel 1. Maka dari itulah dia nggak bisa ngapa-ngapain. Mendengarkan jawaban pesimis dari Tachibana, membuat Haruto pun tersenyum nih. Dia pun berkata kalau syarat kedua dari memanfaatkan kekuatan Tachibana itu bisa diakali dengan membeli budak. Karena memang budak akan selalu menuruti tuannya dan setuju untuk dikendalikan. Haruto pun menyarankan kalau Tachibana itu harus membeli budak sebanyak-banyaknya dari kota Eggtail, lalu membagi mereka ke dalam beberapa grup yang beranggotakan 5 orang. Setelah itu, Tachibana bisa memerintahkan mereka untuk melakukan ekspedisi ataupun melakukan perburuan monster. Dan jika para budak itu berhasil melakukan apapun yang diperintahkan, maka secara otomatis XP dari Tachibana itu akan ikut bertambah juga. Jadi sebenarnya Tachibana itu tinggal hidup santai aja di suatu tempat dan membiarkan para budaknya itu bekerja. Tidak peduli mau budaknya itu jadi catat ataupun mati, tapi Tachibana bisa mendapatkan XP dari mereka. Selain itu, Haruto juga menyarankan Tachibana untuk pergi ke kota Hanabusa dan membeli beberapa monster yang bisa dikendalikan dalam kota itu. Itulah cerita dari Tachibana. Tentu aja cerita itu membuat Yogiri dan Tomochika jadi tahu nih kenapa Tachibana bisa seyakin itu dapat menjadi seorang Sage. Tapi di sini Tachibana pun menegaskan kalau dia tidak sepenuhnya menjalankan rencana yang disaranin sama Haruto. Sekarang ini, dia lebih memilih untuk mengendalikan serangga karena memang reproduksi mereka itu sangat cepat. Dan juga dengan jumlah serangga yang bisa dikendalikan sama Tachibana saat ini, Tachibana sendiri yakin bisa membunuh seekor monster kelas tinggi dengan mudah. Lalu, untuk kesekian kalinya Tachibana itu menawarkan Tomochika untuk menjadi pacarnya lagi nih. Karena memang Tachibana itu sangat tertarik dengan tubuh Bahenol milik Tomochika. Tentu aja Tomochika pun kembali menolak tawaran gak waras dari Tachibana itu. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin sebuah bahasan singkat untuk light novel Instantdead-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.